Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurlah kali ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur selalu kepada Allah Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan. Bagi Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu doa para ulama selalu di bulan Rajab ini, Allahumma barik di Rajab, Allah berkahi kita di bulan Rajab. Salah satu bentuk keberkahan adalah kita mampu beristiqamah untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan dan juga amal soleh yang mudah-mudahan bulan ini Allah limpahkan kita kemampuan untuk terus beramal kebaikan sebanyak mungkin. Karena Allah lipatkan akan pahala di bulan haram ini. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu meneladani sunnah dari beliau, meneladani berbagai macam sisi teladan yang telah Rasulullah uh, sampaikan kepada kita melalui para ulama yang sudah menyampaikan hadis-hadisnya tentang bagaimana kemuliaan akhlak dari Rasulullah SAW. Sahabatku yang berkah Allah, dan salah satu tema penting di pagi ini, insya Allah kita akan membahas sebuah kitab baru, yang sebuah kajian baru tentang tema kitab ya, yang setiap Jumat alhamdulillah kita dibimbing oleh guru kita, Tuan Guru Suparno Fajar, untuk mempelajari kitab-kitab para ulama. Dan salah satunya kitab yang insya Allah akan dikaji di pagi ini adalah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sebuah kitab yang dikalangan para ulama salaf ya, yang lahir di tahun 8 Hijriah, dan beliau adalah seorang ulama yang sangat terkenal ya. Beliau menulis salah satu kitab Ad-Dawa Dawa, yang menjadi kitab penting bagaimana kita menyucikan diri kita tentang penyakit hati yang menjadi bagian yang tidak pernah lepas. Setan selalu mengganggu kita, yang salah satunya untuk mendorong keburukan diri kita, karena kita selalu berlindung ya, dalam doa-doa yang kita panjatkan, salah satunya kita berlindung dari syarri nafsi, dari keburukan diri kita, syarri setan syirki, dan keburukan setan yang terus mengganggu kita. Jadi sisi keburukan inilah yang insya Allah akan kita bahas, dan bagaimana cara mengobatinya. Dan salah satunya kitab ini menjadi sebuah rujukan yang insya Allah akan dikaji dari beberapa episode ke depan bersama guru kita, Tuan Guru Suparman Fajar. Dan alhamdulillah tentu kenikmatan yang harus kita syukuri. Selain itu juga di pagi ini kita di bulan Rajab, apalagi di Sayyidul Ayat hari Jumat, kita diingatkan untuk menambah pundi-pundi amal kita dengan usaha bersedekah. Dan itulah jamaah Allah, mari kita manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita. Dan salah satunya harta yang kita infakkan di jalan Allah melalui wasilah dari Majelis Keluarga Indonesia ini, mudah-mudahan menjadi bagian dari amal yang Allah terima, amal yang Allah akan dapatkan pahala untuk kita semua di setiap keluarga kita. Dan sahabatku yang berkah Allah, alhamdulillah di pagi ini kita sudah hadir juga bersama kita untuk sama-sama membahas sebuah kitab penting yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan banyak sekali kitab-kitab yang sudah dikarang oleh beliau ya. Dan kitab ini
mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita untuk selalu mensucikan diri kita ya. Qad aflaha man zakkaha, karena disebutkan dalam Al-Quran, sungguh beruntung orang yang selalu menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh eh, celaka ya orang yang mengotorinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana kita tahu sudah menginstal dalam diri kita sebuah potensi kebaikan dan keburukan, dan barang siapa yang menjaga kebaikan itu terus tumbuh dengan baik, kemudian dihiasi dengan amal-amal soleh, dan eh, maka kebaikan itulah yang akan tumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan orang yang beruntung adalah orang yang selalu mensucikan dirinya. Pada Abraham man zakkaha. Dan orang yang mensucikan dirinya itulah salah satunya kita mempelajari nasihat dari para ulama bagaimana cara mensucikan diri dari dosa-dosa kita, karena tidak ada satu orang pun yang lepas dari dosa ya. Karena al-insan wa hal khata, bahwa manusia itu adalah tempatnya dosa. Dan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang selalu bertobat. Dan salah satu bentuk pertobatan kita tentu, selain kita terus beristighfar kepada Allah Ta'ala, tentu ada banyak cara yang tentu disebutkan oleh para ulama bagaimana cara untuk mensucikan diri sebagai bentuk pertobatan atau uh, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah. Bang Guru, bagaimana kabar pagi ini? Kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah, Ustaz Khalis. Alhamdulillah. Kita menginjak ke kita baru nih, Ustaz ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan eh, kisi-kisi ya, yang apa namanya, tema-tema penting yang diulas dalam kitab Imam Al-Qurtubi ya, Imam Ya. kitab Al-Qurtubi gitu ya. Dan ini alhamdulillah mudah-mudahan jadi bekal kita, dan silakan untuk terus memurojaah ya dengan membuka link YouTube-nya MKI gitu ya, untuk terus mendengarkan tema-tema yang sudah dibahas. Dan insya Allah kita akan terus beberapa episode ke depan membahas tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Baik, tafadhol masykur Ustaz. Syukran Ustaz Khalis. Barakallah fina fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala hadzal nabiyyil karim. نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Bunda ini, Masya Allah, Bunda Nadia. Alhamdulillah yang hadir pada kajian pagi hari ini di Majelis Keluarga Indonesia di MKI. Semoga insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan di pagi hari ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan Allah akan memberikan keberkahan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu paginya. Kita menyongsong hari kita di pagi hari ini dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selawat salam kita sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah kita. Kita harapkan beliau syafaatnya nanti di akhirat. Syafaat yang teristimewa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukhul jannah, masuk surga bi ghairi hisabin wala adab, bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai insyaallah. Baik, jemaah sekalian Allah muliakan, di pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Ad-Da' wa Dawa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang sangat populer, tentu bagi para penuntut ilmu mengenal dan mengetahui sosok beliau. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, di antaranya Ad-Da' wa Dawa dan Zadul Ma'ad, yang sangat familiar di kalangan para penuntut ilmu. Beliau ulama yang lahir di Damaskus pada tahun 1900 Hijriah. Kemudian wafat kalau tidak salah pada tahun 751 Hijriah. Rahmatullah alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua karya-karya yang beliau tinggalkan untuk umat, dan kita dapat mengambil ilmu, dapat pelajaran tentang agama ini dari karya-karya beliau yang sangat termasyhur, yang sangat masyhur ya di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu di kalangan kaum muslimin. Nah, di antara salah satu karya beliau itu adalah Ad-Da' wa Dawa. Ya, kalau kita terjemahkan arti atau kalimat Ad-Da' artinya suatu penyakit. Ad-Dawa artinya obatnya. Dan dari judul kitab ini mungkin kita dapat mendeteksi atau memahami kira-kira tentang kandungan atau hal-hal yang dibahas dalam kitab ini. Kayak tentang tazkiyatun nafas. Ya. Tazkiyah artinya penyucian, an-nafas jiwa. Nanti kita tenang di atas cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti membahas perkara-perkara yang menjadi penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita langsung ke bab pertama ya. Kita langsung ke materi atau perkara-perkara yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Dalam bab pertama yang dicantumkan oleh beliau adalah doa. Disebutkan dalam merupakan senjata orang-orang beriman. Nabi mengatakan silah, senjata. Kemudian wa imaduddin. Imad artinya tiang, penyanggah atau pondasi. Bisa kita maknai imad itu pondasi atau penyanggah atau tiang daripada agama. Wa nurus samawati wal ardh. Dan doa merupakan cahaya yang menerangi langit dan bumi. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jemaah sekalian Allah muliakan, begitu pentingnya doa
dalam kehidupan manusia dan kedudukan doa dalam agama. Nah, ini sangat penting sekali dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa syariat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan benteng, merupakan senjata perisai orang-orang beriman. Kalau kita bicara tentang senjata, ya, yang ini dianalogikan oleh Nabi, doa itu seperti senjata. Kira-kira fungsi senjata itu apa? Ya, kalau kita punya senjata, apa sih manfaat senjata itu? Untuk bela diri. Pertama, untuk membentengi diri, ya kan? Untuk menjaga diri kita. Bila ada musuh yang datang dan ingin mencederai, ingin melukai, maka kemudian kita menjaga diri kita, memproteksi, menjaga keselamatan dengan senjata yang kita miliki. Bagi kita itu fungsinya sebagai penjagaan. Kemudian ada lagi nggak fungsi senjata? Itu kan tadi fungsinya menjaga, melindungi. Adakah yang lain? Ada. Untuk apa? Bukan hanya menjaga diri kita, bukan hanya bertahan. Tapi kalau musuh kemudian ingin menyerang kita, bukan hanya bertahan, bukan hanya sekedar membela, tapi kita kemudian menyerang musuh kita dengan menggunakan senjata. Ya. Kalau dalam konteks peperangan, senjata berarti alat untuk membunuh musuh. Ya. Itu fungsinya. Nah, doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan dalam kehidupan kita dengan teks-teks doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun doa-doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya minimal ya fungsinya dua tadi, sebagai pelindung, sebagai penjagaan buat kita, dan bila perlu ya senjata ini untuk membunuh musuh yang ingin menyerang kita, ingin mencederai. Dan ada keutamaan senjata, ya, membuat musuh kemudian berpikir 1001 kali untuk berani melukai, menyerang, menyakiti kita. Dia akan berpikir karena dia tahu kita punya senjata. Nah, musuh kita ini ada musuh-musuh yang sifatnya non materi, ya. Dia tidak nampak. Ya, kalau sesuatu hal yang nampak mudah, kemudian kita melindungi diri kita. Tapi ada sesuatu yang dia tidak nampak. Apakah itu ada dalam diri kita? Ada musuh yang ada di sini nih, di dalam diri kita. Inna nafsal ammaratun bisu. Jiwa yang selalu menggiring manusia berbuat jahat. Itu musuh kita. Maka bebaskan diri kita dari musuh ini. Lawan dia. Bagaimana cara melawannya? Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung dan sukses dan menanglah orang yang mampu membersihkan hatinya. Artinya dia mengalahkan musuh yang ada dalam dirinya ini. Musuh itu ya hawa nafs, yang selalu hawa itu yang menyuruh, yang menggiring manusia untuk berbuat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta kepada Allah
agar senantiasa dirinya, jiwanya ini diberikan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada doa yang kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah ketakwaan dalam hati. Nah, jadi lewat apa? Lewat doa. Dan fungsi doa menjaga kita dari musuh yang bersifat eksternal, dari luar. Ada hawa nafsu yang Allah bekali pada diri manusia sebagai ujian dan cobaan. Ada juga kemudian musuh yang dari luar. Sunnatullah Allah ciptakan sebagai ujian buat manusia. Iblis dan bala tentaranya yang selalu mengintai manusia. Ya, ini manusia di kapan dia lemah. Iblis dan bala tentaranya yang tidak pernah lelah untuk mempelajari kelemahan manusia. Iblis menyuruh tuh ya, mengirim bala tentaranya untuk memahami kita ini siapa, kelemahan kita apa. Nah, kalau kemudian bala tentara iblis itu mengetahui kelemahan kita, apakah dari depan kita lemah atau dari belakang kita lemah, samping kanan kiri, ya. Dari depan urusan-urusan akhirat. Ada orang yang mudah untuk dilalaikan, terjebak dalam perkara-perkara akhiratnya, melalaikan sholat, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba ini kuat dari sisi akhiratnya, iblis dan bala tentaranya mempelajari kita dari sisi belakang nih, jangan lewat belakang dia lemah, apa? Digoda lewat urusan dunia. Mungkin ibadahnya bagus, salatnya bagus, puasa dijaga, ya. Tapi ada kelemahan dia dari urusan-urusan dunia, digoda masalah urusan dunia, meremehkan hak-hak orang lain, mengambil yang bukan haknya, dan seterusnya. Ya. Kanan kiri. Ya. Nah, untuk membentengi dan menjaga diri kita ini lewat doa. Makanya kemudian banyak kita temukan definisi doa itu adalah permohonan dari yang rendah menuju yang maha tinggi. Dari yang lemah meminta kepada yang kuat. Permohonan makhluk yang tidak abadi, tidak kekal, menuju zat yang maha abadi dan maha kekal, Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita ini kita sadari, kita faham, udah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat doa, ya, lewat doa. Doa usilahul mu'min, senjata. Wa imaduddin, doa tiang agama. Kenapa doa disebut tiang agama oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Fatihah Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, engkau yang kami ibadahi, ya Allah, engkau tempat kami mohon pertolongan. Ya, rukun daripada agama ini, ya, rukun daripada agama, rukunannya tiang yang menjaga agama ini adalah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam isti'anah, dalam permohonan. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam isti'anah, dalam permohonan. Nabi mengatakan, doa merupakan tiang agama. Nah, kalau doa ini kemudian kita persembahkan, kita berikan kepada selain Allah, maka rubuhlah agama. Orang-orang beriman yakin betul bahwa dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia hanya berharap
kepada Allah. Dia mohon perlindungan hanya kepada Allah. Berdoa memohon perlindungan. Dia hanya mengharap penjagaan perlindungan itu kepada Allah. Dan meminta karunia Allah berupa rezeki, hal-hal yang diharapkan, yang dia inginkan di dunia, yang menurut dugaan dia adalah membuat dia bahagia, membuat dia senang. Dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada selain Allah. Apapun masalahnya, apapun problematika hidupnya, dia hanya minta kepada Allah. Hanya bergantung kepada Allah. Nah, jadi Nabi mengatakan, ad-du'a imaduddin, tiang agama. Doa artinya memohon. Doa artinya berharap. Bila seseorang meminta dan berharap kepada Allah, dia sedang menguatkan agamanya. Dia sedang mengokohkan agamanya agar tidak runtuh. Tapi kalau kemudian harapan itu kita gantungkan kepada manusia, ya, kebahagiaan kita gantungkan pada manusia, roboh agama kita. Ya. Makanya saya sering juga mendengar dalam ungkapan-ungkapan para ulama, ya, apabila manusia menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu kemudian agamanya runtuh, imannya runtuh. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini agama ini nggak akan maju kalau tidak ditopang oleh kekuasaan umpamanya. Nah, ini kita harus memperbaiki itu. Agama ini akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya, ada dan tidak adanya orang yang menopang agama akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Ya. Tapi kita berikhtiar berusaha menjalankan sunnatullah, itu lain lagi. Oh, kita nggak akan bahagia, kita nggak akan senang, kita nggak akan berkecukupan dalam hidup ini kalau kita tidak dekat dengan si fulan. Kalau kita tidak bekerja, kita harus perbaiki. Harus perbaiki akidah kita. Keyakinan kita, akidah kita, bahwa kita akan bahagia bila dibahagiakan oleh Allah. Kita akan hidup karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan cukup karena dicukupkan oleh Allah, tanpa zat yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan sunatullah, itu lain lagi. Meletakkan sunatullahnya, silakan berikhtiar, silakan berusaha. Ini imaduddin, ini tiang agama. Makanya kemudian isti'anah, permohonan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa nurus samawati wal ard. Doa merupakan cahaya di langit dan di bumi. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kondisi doa tersebut, ya. Kalau seseorang umpamanya ada musibah, ya, ada musibah yang tidak dia harapkan, yang tidak dia senangi, dan dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada beberapa kondisi doa kita. Bisa saja doa yang kita panjatkan itu lebih kuat daripada musibah yang kita hadapi. Ya. Sehingga ketika kita berdoa, ya Rabb, hindarkan kami dari musibah ini. Bebaskan kami, ya Allah. Doa kita lebih kuat, maka musibahnya akan hilang. Ya. Nah, dari sini, bahwa doa, yaruddul bala. Doa itu menghindarkan kita dari musibah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kuatkan doa kita kepada Allah. Bagaimana agar doa itu kuat, memiliki ruh,
banyak faktornya. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakwaan kita kepada Allah ibarat senjata. Senjata ini kalau kita biasa mainkan, kita latih, kita asah, kita latih, maka ketika ada musuh, senjata ini lebih kuat dari musuh kita. Maka asah, latih. Bagaimana cara mengasahnya? Bagaimana cara melatihnya? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini doa kita lebih kuat. Ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu ternyata belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dihindarkan dari, ya Allah bebaskan kami dari musibah ini. Tapi musibahnya tak kunjung pergi. Ya, tidak tuntas-tuntas. Maka para ulama mengatakan, bisa saja ini adalah doa kita lebih lemah dari musibah itu. Ya, lebih lemah. Apa yang menyebabkan dia lemah? Banyak yang menyebabkan doa-doa itu lemah. Tidak sampai kepada Allah. Kalau tadi ada perkara-perkara yang membuat doa kita kuat, maka tentu lawanannya adalah ini membuat doa kita lemah. Kita tidak dekat dengan Allah. Kurang mengasah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat senjata. Musuh datang, kita mainkan tuh senjata, ya. Ternyata musuh kita lebih kuat. Kita tidak begitu lihai, tidak begitu pandai memainkan senjata itu. Maka musuh lebih kuat. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, doa kita itu kalah daripada musibah karena kita tidak kuat. Ya. Doa ini banyak perkara yang menyebabkan dia lemah. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah doa kita dengan musibah. Ya. Doa kita dengan musibah ini ya sama-sama kuat dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebuah musibah dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar pengetahuan kita karena yang mengetahui perkara yang akan terjadi yang bersifat kegaiban itu hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah. Kita hanya berikhtiar berusaha. Di antara ikhtiar kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa kita ini lebih kuat daripada melawan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah? Ya. Kita tidak mengetahui takdir. Apakah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita ini mampu menjadi penghalang atau yang membersihkan atau yang menghalangi atau membebaskan diri kita dari musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu takdir kita. Maka upaya kita adalah menguatkan tadi, menguatkan doa kita. Menguatkan doa kita agar kemudian doa kita ini lebih kuat daripada musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apakah doa itu bisa merubah takdir? Bisa. Ya. Dalam doa kunut itu, ya, kita minta perlindungan kepada Allah min syarri ma qadait, dari keburukan yang telah Engkau takdirkan. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa qina, ya Allah, lindungi kami, jaga kami ya Allah dari keburukan yang telah Engkau takdirkan. Nah, ini mana yang lebih kuat nih? Doa kita itu atau memang takdir itu? Dan kita tidak tahu takdir apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka usaha kita, ikhtiar kita adalah merubah takdir kita ini. Dengan apa? Dengan doa. Kalau keburukan yang akan menimpa kita, ya Rabb, bebaskan kami dari keburukan takdir yang telah Engkau tetapkan. Ya Allah, rubah takdir itu. Ya. Dan dalam sebuah hadis, ya, ini terkait dengan takdir, ya. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirubah oleh Allah dengan takdir, dengan doa.
Dalam sebuah hadis disebutkan la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru wa inna ar-rajula la yuhramu rizqa bi dhanbi yusibu. Artinya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Insyaallah. Jadi salah satu senjata kita untuk ya menjaga diri kita dari takdir keburukan yang Allah tetapkan ya doa. Walaupun nanti kalau bicara takdir, doa itu juga bagian dari takdir Allah. Tapi dirahasiakan oleh Allah. Apa takdir kita itu kita nggak tahu. Kita hanya berusaha menjalankan. Kita berusaha mengikhtiarkan. Ya. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Baik takdir buruk. Ya. Takdir musibah, takdir bencana, takdir bala. Takdir dalam hidup kita ini. Takdir antara istri dan suami. Apakah langgeng atau tidak? Apakah suami tetap cinta atau tidak? Apakah suami tetap lengket atau tidak? Itu takdir. Maka jaga diri kita ini dengan doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang bisa, tidak ada pula yang dapat menambah usia kecuali kebajikan. Nah, dalam hadis yang lain kan ada kebajikan yang menambah umur. Seperti silaturahmi. Ya. Silaturahmi. Man ahabba ayyubsata fi rizki wa sa'fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilancarkan, dimudahkan jalan rezekinya, hendaknya menyambung silaturahim. Silaturahim itu berupa albir, kebaikan. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, wa innar rajula la yuhramu ar-rizqa. Dan seseorang akan terhalang dari rezekinya. Tidak akan diberikan rezeki oleh Allah bidzambi yusibuhu, karena dosa yang dia lakukan. Ada dosa, maksiat yang dilakukan itu menjadi penyebab terhalangnya seseorang mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahidnya dalam hadis ini adalah pada kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi bahwa tidak ada yang bisa merubah atau menolak takdir selain doa. Maka ikhtiarlah kita. Apa yang kita anggap sulit dalam hidup ini, rubah dia dengan doa. Apa yang kita anggap berat dalam hidup ini, ringankan dia dengan doa. Apa yang kita anggap jauh dalam hidup ini, dekatkan dia dengan doa. Apa yang kita merasa tidak nyaman karena dekat dengan kita, jauhkan dia dengan doa. Agar dibuang oleh Allah. Agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Ya Rabb. Itu mujarab loh itu. Mujarab banget doa itu. Bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak ingin ini ada di sini nih. Hindarkan ya Allah, jauhi dia ya Allah. Ya. Ada pernah yang curhat kepada saya, Ustaz, saya punya rekan kerja. Selama saya bekerja benar-benar nggak nyaman saya, Ustaz. Oh, dia dekat dengan saya. Tempat duduknya dekat. Nyaman banget. Pokoknya nyebelin banget. Gitu kira-kira gitu ya. Dengan sikapnya, akhlaknya gini. Terus ikhtiar kamu gimana? Iya gimana Ustaz pokoknya. Pernah doa sama Allah agar orang ini jauh dari kamu? Iya, ya nggak pernah doa. Udah minta sama Allah. Bilang, ya Allah ini orang ini nggak bener nih. Saya nggak nyaman. Jadi faktor nggak nyaman itu karena kebaikan ya. Orang yang suka hal-hal yang buruk dan seterusnya. Pokoknya nggak nyaman. Dalam keburukan dia sangat erat sekali orang ini. Bilang sama Allah, ya Allah saya nggak nyaman dengan fulan ini. Ya. Dan saya nggak punya kuasa. Nggak punya kekuatan untuk dia agar jauh dari saya. Wong dia kerja satu tempat, satu tim, satu tempat kerja. Udah minta sama Allah. Minta aja sama Allah. Ya Allah, saya ingin menjaga agama saya. Ya Allah, saya ingin tenang hidup saya. Ya Allah, ini nggak nyaman dengan orang ini. Minta sama Allah. Ternyata tak berselang lama. Ya ada cara Allah menjauhkan orang ini. Dipindah kerja, ya kan? Dipromosikan, ya mungkin dia dipromosikan tempat lain. Ya udah, alhamdulillah ternyata benar. Setelah doa selama ini dia ngeluh, nggak ada ikhtiarnya. Setelah dia doa minta sama Allah, ternyata ada cara Allah Subhanahu wa taala agar dia nggak lagi dekat dengan orang ini. Doa.
suami kita yang kita keluhkan, istri kita yang kita keluhkan, itu semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita betul-betul dengan doa ini minta sama Allah? Ya Allah, hati suami kok jauh banget dengan saya. Hatinya, mungkin fisiknya dekat, tapi hatinya kok jauh. Antara kami dengan suami seperti ada tembok besar, tembok tebal yang menghalangi kami. Fisik kami, ya, berdekatan, tapi hati kok terasa jauh. Pernahkah kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah, dekatkan hati suami saya dengan saya. Dekatkan hatiku dengan suamiku. Ikat hati kami, ya Allah. Karena ada orang yang di bawah satu atap, tapi seolah-olah mereka jauh. Jasadnya satu atap, tapi hatinya tidak satu atap. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ayah, seorang ibu yang mengeluhkan anaknya, ya Allah, kok antara saya dengan anak saya ini seperti ada jarak. Anak saya kok nggak dekat dengan saya, ya Allah. Doa sama Allah. Silah ini senjata agar Allah dekatkan kalbu anak kita dengan kita. Ya, agar Allah dekatkan. Ini keutamaan doa ya para jamaah sekalian Allah muliakan. Ustaz Khalis, mungkin saya tidak akan sampai 6:30. Mohon dimaafkan. Ini ada yang harus saya lakukan untuk anak saya. Ya, mohon dimaafkan untuk para jamaah. Saya tidak sampai 6:30. Sebentar. Baik, alhamdulillah, masyaAllah, sambil Ya. menunggu. Begitu Ustaz Khalis untuk Baik, kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi membahas kitab Ad-Da'wah Dawa. Sini tidak saya? Ya. Ya. Begitu Ustaz Khalis. Masya Allah, tabarakallah, mohon dimaafkan. Saya tidak sampai 6:30. Ya. kajian ke depan, insya Allah kitab ini akan tetap menjadi rujukan untuk membahas bagaimana kita mengobati diri kita. Dan ini tema penting yang pertama adalah tentang doa usilahul mu'minin, ya, bahwa doa itu Ya. punya orang-orang beriman. Karena itu senjata orang beriman, maka kami pun pengurus selalu minta doa, ya. Kalau dalam pembukaan atau penutupan selalu kita memohon doa dari jamaah juga. Kita saling mendoakan sesama jamaah dan juga mendoakan para guru kita dan juga doakan para pengurus untuk istiqamah dalam dakwah ini, gitu ya. Dan sebagaimana juga apa namanya juga tuan guru yang sama-sama kita akan terus berazam untuk terus gerakan dakwah ini, gitu ya, memperbanyak jangkauan dakwah ini. Bahkan insya Allah di pagi ini kita sudah sedang melakukan pembahasan, gitu ya, dengan marinir, gitu ya. Mudah-mudahan mohon doanya juga kita bisa menjangkau dakwah yang lebih luas lagi. MKI bisa berdakwah ke apa namanya ke di kalangan tentara Indonesia, gitu ya, TNI. Dan ini bagian juga kita yang sebuah kenikmatan kita diberikan akses, gitu ya, untuk bisa uh, membangun dakwah ke beberapa tempat, gitu ya. Dan ini insya Allah mohon doanya juga dari semuanya, mudah Allah mudahkan. Dan ini insya Allah juga akan ditayangkan di Garuda TV, ya Ustaz, ya. Dan Insya ini Allah. bagian yang kita ikhtiarkan bagaimana dakwah kita ini bisa menjangkau lebih luas lagi, tidak hanya secara eksklusif di beberapa eh, jamaah internal di MKI, tapi juga kita ingin menjangkau yang lebih luas lagi. Sehingga mudah-mudahan banyak kebermanfaatan ilmu yang dimiliki oleh para guru kita ini akan tersampaikan kepada halayak yang lebih luas lagi. Ini Baik, Ustaz, sebenarnya mungkin kita sedang merealisasikan doa Ustaz Khalis. Ya. Masya Allah, ya. Allahumma izzanna bil Islam. Ya Allah, jayakan kami, muliakan kami dengan agama Allah dan agama Islam.
Itu doa kita kepada Allah. Nah, kita semua sekarang merealisasikan doa itu. Ya. Kejayaan Islam itu ada pada dalam Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu dia akan tetap mulia, ditetapkan tinggi, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kejayaan kemuliaan Islam itu kita dapat ambil bagian di situ. Nah, itu doa kita kepada Allah dalam apa yang kita lakukan ini, insya Allah bagian dari merealisasikan doa itu, insya Allah. Ya, dakwah ini akan terus berkembang. Ya, ada dan tidak adanya kita, dakwah ini akan jalan. Agama ini akan dijaga oleh Allah. Ya, tapi kan kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami ini adalah hamba-hambamu yang bisa berjuang untuk agamamu. Maka ini sekarang bentuk kita merealisasikan doa itu, insya Allah. Ya. Dan yang berjuang dalam dakwah bukan hanya para guru kita dan pengurus tentunya ya, semua jamaah ikut Betul. terlibat ketika siarkan info kajian ini juga bagian dari dakwah, ya. Bagian dari dakwah yang siapapun yang Allah ridho dengan materi untuk dakwah ini, dia berjuang untuk agama Allah. Ya, ini kesempatan untuk kita semua. Ada dan tidak adanya kita, agama ini akan jalan. Loh, lalu kenapa sekarang kita mengeluarkan harta kita? Kita harus pandai-pandai membaca bahwa ini pesan dari Allah. Kita dipilih oleh Allah dari sekian hambanya untuk ikut berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ilmu, kalau para guru insya Allah dengan ilmunya, ya, dan teman-teman di MKI dengan ilmunya, para jamaah secara umum dengan ilmu dan materinya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Agama ini akan jaya tanpa kita. Ya, adanya tidak adanya kita, agama akan jaya. Tapi kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin, insyaallah. Tapi Ustaz Khalis, ini mohon dimaafkan ya, mohon maaf Bunda. Nanti dilanjutkan komunikasinya, tanya jawabnya bila dibantu Ustaz Khalis. Mohon maaf, ini ada kewajiban yang harus saya tunaikan. Ya, mohon dimaafkan. Barakallah. Syukur lakum kepada Ustaz Khalis, kepada seluruh jamaah dan teman-teman di MKI. Syukran lakum wal afu minkum wal afu minkum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang berkata Allah, sebelum ditutup, Ustaz Zara barangkali ada yang menyampaikan tentang MKI. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita akan coba sampaikan lain waktu bagaimana perkembangan yang sudah dan sedang kita rintis gitu ya. Sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh para guru kita dan juga para pengurus MKI di grup gitu ya. Alhamdulillah, masyaallah, mohon doa juga dari semua jamaah untuk keberkahan dari dakwah kita ini semua. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal kita, dan ketika istiqamah termasuk amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, min ahbil amal ilallah, amal yang paling dicintai Allah itu adalah adwamu wa in qalla, yaitu adalah keistiqamahan wa in qalla, walaupun sedikit, dan walaupun sebentar. Kita tadi mengkaji sebuah kitab yang tulis oleh Ibnu Qayyim, Zauziyah Ad-Dawa Dawa. Mudah-mudahan kita terus dimudahkan oleh Allah untuk terus melanjutkan kajian ini di Sabtu depan, dan jangan lupa pula besok masih kita membahas tentang ruqyah ya. Tema yang akan dibahas masih lanjutan dari tema sebelumnya tentang bagaimana kita menghadapi godaan atau gangguan setan untuk anak-anak kita. Nah, bagian yang seringkali kita luput, bagaimana cara memberikan solusi terhadap gangguan yang dialami oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita lupa bahwa anak kita ini karena masih kecil, kemudian belum punya cara untuk melindungi dirinya dengan doa-doa, maka kitalah sebagai orang tua yang wajib memberikan doa untuk mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari berbagai macam keburukan ya. Salah satunya keburukan dari makhluk jin gitu yang serius mengganggu anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, dan jangan lupakan juga di malam hari selalu ada kajian bersama Tuan Guru Separuh Fajar, dari mulai tahsin, kemudian juga tadabbur Qur'annya, ada juga kita fikih, dan alhamdulillah kita dibersamai dan mulai pagi sampai malam oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan
eh, Allah terus memberikan kita hidayah dan taufiknya, karena dengan wasilah ilmulah kemudian Allah akan sahalallahu tariqal ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman Allah di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, jangan lupa untuk terus memperbanyak amal kita, dari mulai kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, juga disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, dan juga tentu sedekah menjadi amalan unggulan kita. Mari di Jumat yang berkah ini kita eh, keluarkan, infakkan harta yang kita miliki di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dari harta yang kita infakkan di jalan Allah ini, dengan pahala yang terbaik. Itu bukan hanya kebaikan di akhirat, tentu juga kebaikan di dunia yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazak. اللهم بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا